Perkenalkan, saya Dwi Ajeng Intansari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait kasus tersebut. Nomor 1, dalam cerita di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya? Bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Yang pertama, masalah Budi, yaitu kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikannya, terutama karena krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Yang kedua, Pak Rudi dan Bu Siti bekerja keras walaupun usianya sudah lanjut. Mereka tetap bekerja di ladang dan membuat kerajinan tangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan mendukung Budi. Cara mengidentifikasi masalahnya yaitu Pak Rudi dan Bu Siti melihat langsung kesulitan yang dihadapi oleh Budi dalam mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka juga menyadari dampak dari krisis ekonomi yang membuat situasi pekerjaan yang semakin sulit bagi Budi. Nomor 2, dekomposisi masalah. Bagaimana kita bisa mendekomposisi atau memecah masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yaitu yang pertama, kesulitan pekerjaan Budi. Kita bisa mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki oleh Budi dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tersebut. Yang kedua, kondisi fisik orang tua Budi, yaitu Pak Rudi dan Bu Siti. Pengaturan kerja yang tidak terlalu berat bagi Pak Rudi dan Bu Siti, serta memeriksakan kesehatan rutin untuk memastikan kondisi mereka. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, menghemat dan mengalokasikan dana yang efektif, dan mencari sumber pendapatan tambahan seperti membuat kerajinan tangan yang sudah dilakukan oleh Bu Siti. 3. Pola dan hubungan. Apa saja pola dan hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka? Bagaimana pola-pola ini bisa membantu dalam mencari solusi? Pola yang pertama yaitu kerja keras yang dimiliki oleh Pak Rudi dan Bu Siti. Menunjukkan pola kerja keras meskipun Pak Rudi dan Bu Siti sudah usia lanjut. Yang kedua, pola cinta dan pengorbanan. Mereka, Pak Rudi dan Bu Siti rela bekerja keras untuk mendukung anak mereka, yaitu Budi. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat dalam keluarga. Selanjutnya nomor 4, abstraksi. Dari cerita ini, bisa tidak kita membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Bagaimana model ini bisa membantu dalam pemahaman atau penyelesaian masalah serupa di kehidupan nyata? Model abstrak dari masalah, yaitu terdiri dari komponen-komponen. 1. Sumber daya manusia, Budi terkait masalah pekerjaan, Pak Rudi dan Bu Siti terkait kesehatan dan pekerjaan. 2. Keuangan dan ekonomi, yaitu penghasilan dari ladang dan kerajinan tangan. Pekerjaan, kesulitan dalam mencari pekerjaan. Untuk pemanfaatan model, yaitu di sini Budi bisa membuat strategi yang mencakup pengembangan keterampilan dan mengelola keuangan dengan baik. Kemudian mencari dukungan eksternal, yaitu berupa bantuan sosial dari pemerintah. Algoritma. Jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi mencari pekerjaan yang layak, langkah apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa algoritma ini efisien dan efektif? Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki oleh Budi. Di sini Budi bisa mencari bidang pekerjaan yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki. Kemudian, mencari pekerjaan dengan menggunakan platform pencarian kerja, bisa online ataupun offline. Yang ketiga, pengembangan keterampilan, yaitu Budi bisa mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Dukungan eksternal juga sangat penting, yaitu memanfaatkan program dari pemerintah yang membantu pencari kerja. Di sini juga banyak program-program seperti program pelatihan atau lain sebagainya. Dengan langkah tersebut dapat mengurangi waktu pencarian kerja dan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan algoritma tersebut dapat membantu Budi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya.
Selanjutnya, pemikiran komputasional. Bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi? Apa contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini? Yang pertama, dekomposisi masalah, yaitu memecah masalah besar menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Mengenali pola dalam pengeluaran dan pemasukan untuk mengelola keuangan. Yang ketiga, algoritma. Di sini dapat menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan waktu dan usaha dalam mencari pekerjaan yang dilakukan oleh Budi. Contoh penerapan dalam kasus ini yaitu mengelola keuangan. Keluarga Budi dapat membuat anggaran mingguan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan. Kemudian membuat jadwal kerja yang efisien agar dapat tidak terlalu membebani Pak Rudi dan Bu Siti secara fisik karena keadaan fisik yang sudah rentan dan sudah tua. Kemudian Budi bisa mengikuti pelatihan dan menggunakan alat pencarian kerja online yang memudahkan pencarian kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, keluarga Budi dapat mengelola situasi mereka dengan baik